Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam kegiatan belajar tematik. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 di kelas 6. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memulai kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Disimak ya. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Mari kita amati tulisan dan gambar berikut ini. Di sebelah kiri ada naskah proklamasi tulisan tangan dari Bapak Insinyur Soekarno. Sedangkan di sebelah kanan terdapat naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Sedangkan di paling kanan ada gambar seorang pahlawan ya anak-anak. Siapakah beliau? Mari kita mengenal lebih dekat. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli Proklamasi Kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut. Kata baku adalah kata yang sering digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Berikut ini merupakan contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Salah satu contohnya adalah beluntas. Apa itu beluntas? Silahkan anak-anak bisa mempelajari dan membaca buku tema 2 halaman 103. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut. Kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Kalian juga bisa membaca pada buku paket tema 2 halaman 103.
Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. 2. Penghasil bahan sandang. 3. Penghasil bahan kerajinan. 4. Penghasil pupuk organik. 5. Penghasil tenaga. Berikut ini merupakan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. 2. Bahan sandang. 3. Bahan bangunan. 4. Bahan obat. 5. Bahan baku industri. 6. Bahan pewarna alami. Dan 7. Menjaga kualitas air. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut ini. Di sisi sebelah kiri terdapat gambar seorang petani dan di sisi sebelah kanan terdapat gambar beberapa anak yang sedang belajar kelompok. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang. Pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang adalah para petani dan pedagang dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik sehingga kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Pengaruh kemerdekaan bagi pelajar adalah pelajar dapat belajar dengan nyaman. Pelajar dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Rakyat harus melakukan beberapa hal, yaitu mengembangkan sumber daya manusia dan tentunya senantiasa bekerja keras sehingga dapat melakukan aktivitas dan tantangan-tantangan yang ada di depan mata. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Ayo kita renungkan. Demikian materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar, semoga sukses. Mari kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.